Halo teman-teman pejuang CPNS 2020, terutama teman-teman yang ngambil formasi kesehatan umum. Untuk teman-teman bidan, dokter, perawat, analis, kesmas, dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang penyalahgunaan nafza. Ya, ini materi ini cukup sering keluar di FR, sekitar 2-3 soal. Jadi kita akan coba bahas FR yang sudah keluar di 2 minggu kemarin ya. Soal yang pertama adalah tentang efek penggunaan nafza yang menyebabkan mata merah. Nah, karena banyak banget materi tentang nafza ini cukup luas ya, dari BNN ada, dari Kemenkes ada. Nah, di sini saya coba menggunakan bahan yang memang dikeluarkan oleh Kemenkes, yaitu KMK nomor 422 tentang pedoman penata laksanaan medik gangguan penggunaan nafza. Jadi teman-teman bisa download ini di internet, ada. Di situ dijelaskan bahwa yang berhubungan dengan mata merah itu adalah penggunaan ganja. Penggunaan ganja itu dapat memberikan dampak yang pertama, sulit mengingat sesuatu, waktu reaksinya melambat, sulit konsentrasi, mengantuk dan tidur, ansietas, paranoia, kemudian mempengaruhi persepsi atas waktu dan mata merah. Itu untuk dampak yang secara kasat matanya bisa kita lihat. Kemudian ke dampak fisiknya, tampak terlihat adanya tremor, nausea, sakit kepala, menurunnya koordinasi, gangguan pernapasan, nafsu makannya meningkat, menurunkan aliran darah ke otak, dan menurunkan aktivitas organ reproduksi. Nah, ini berhubungan dengan dampak fisiknya. Jadi untuk jawaban di soal ini adalah ganja ya. Kemudian ada pertanyaan, efek penggunaan narkotika apa yang membuat hati senang dan bahkan berhalusinasi. Nah, ini ada ya soalnya di modul SKB Kesehatan Umum dan sama juga dengan FR tahun lalu. Supaya gampang, saya membuat tabel ya, jadi biar gampang ngelihatnya. Narkoba itu ada tiga pembagian utama berdasarkan efeknya. Ada narkoba jenis depresan atau kita sebut dengan istilah downer. Kemudian ada narkoba jenis stimulan yang kita sebut dengan istilah upper. Dan ada narkoba jenis halusinogen yang kita sebut dengan istilah all rounder gitu ya. Nah, efek dari narkoba yang memiliki efek depresan, dia membuat pemakainya merasa tenang, pendiam, dan bahkan membuatnya menjadi tidur atau tidak sadarkan diri. Nah, contoh dari obat-obatan yang bersifat depresan itu adalah opioida, seperti morfin, heroin, putau, kodein, sedatif atau yang bersifat penenang, kemudian hipnotik yang membuat otot itu menjadi tidur, dan tranquilizer atau bersifat anti cemas. Kemudian yang lainnya adalah yang terkenal itu pil koplo. Selanjutnya narkoba yang bersifat stimulan atau upper. Stimulan itu artinya menstimulasi gitu ya. Menstimulasi itu artinya merangsang. Merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Jadi penggunanya itu menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Jadi menimbulkan efek sehat terus gitu ya, atau kuat terus gitu. Nah, itu yang bersifat stimulan adalah yang mengandung amfetamin, contohnya sabu-sabu, ekstasi, kafein, kokain, inex. Nah, itu kenapa artis-artis banyak yang pakai sabu, itu karena dia bersifat stimulan atau merangsang kerja gitu ya, jadi lebih bersemangat. Kemudian ada narkoba yang bersifat halusinogen atau all-rounder. Namanya juga halusinogen, halusinasi, berarti dia menimbulkan efek halusinasi yang mengubah perasaan dan pikiran dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaannya dapat terganggu. Nah, yang mengandung halusinogen itu adalah kanabis, ganja, kemudian LSD, meskalin, dan mushroom. Jadi, kalau ditanya penggunaan narkoba yang membuat hati senang dan bahkan berhalusinasi, maka jawabannya adalah narkoba yang termasuk dalam golongan halusinogen. Begitu. Kemudian ada pertanyaan juga tentang penanganan narkoba yang pemakai diberikan obat pengganti itu namanya apa? Rehabilitasi yang paling lama adalah rehabilitasi yang mana? Rehabilitasi awal penggunaan nafza itu apa? Tahap rehabilitasi yang mengembalikan pengguna ke masyarakat dan bisa beraktivitas kembali itu disebut dengan apa? Nah, keempat pertanyaan ini akan kita bahas
Yang pertama kita bahas dulu tentang tahapan rehabilitasi nafza. Jadi nafza itu ada 3 tahapan rehabilitasi. Yang pertama adalah rehabilitasi medis, kemudian rehabilitasi non medis, dan yang terakhir adalah tahap bina lanjut atau aftercare. Rehabilitasi medis itu adalah ketika pecandu itu diperiksa seluruh kesehatannya, baik fisik dan mental. Kemudian dokter akan memutuskan apakah pecandu ini perlu diberikan obat tertentu untuk mengalami gejala putus obat atau sakau. Nah, selain itu, proses rehabilitasi medis ini juga menilai komorbiditas yang muncul atau komplikasi yang telah muncul dari penggunaan nafza dalam jangka waktu panjang. Itu langkah yang dilakukan di proses rehabilitasi medis. Kemudian di rehabilitasi non medis, tahap ini adalah tujuannya untuk memberikan bekal gitu ya kepada pecandu, kepada mantan pecandu, agar dia punya motivasi untuk tidak mengulang, tidak menyalahgunakan nafza lagi, kemudian menolak tawaran untuk menyalahgunakan nafza dan pulih kepercayaan dirinya serta hilang rasa rendah dirinya. Jadi tujuan utama di tahap ini adalah untuk mencegah kekambuhan supaya dia nggak pakai nafza lagi. Kemudian yang ketiga adalah tahap bina lanjut atau aftercare. Di sini para pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Pecandu juga dapat kembali ke sekolah atau ke tempat kerja tetapi tetap berada di bawah pengawasan. Jadi dia sudah dikembalikan ke lingkungannya, hanya saja dia masih tetap di bawah pengawasan. Biasanya ada wajib lapor dan sebagainya ya. Jadi ini adalah 3 tahapan rehabilitasi nafza. Nah, sedangkan untuk metode terapi atau rehabilitasinya itu ada beberapa metode. Ada namanya metode cold turkey. Cold turkey ini adalah dengan membiarkan si pecandu ini berhenti gitu ya. Nah, jadi si pecandu ini dikurung kemudian dibiarkan putus obat tanpa memberikan obat-obat terapi substitusi ataupun terapi untuk mengatasi sakaunya, itu dibiarkan aja gitu. Jadi tidak diberikan terapi apapun. Itu namanya terapi cold turkey, hanya membiarkan si pecandu putus obat begitu saja. Kemudian ada namanya terapi substitusi opioida. Nah, ini dilakukan dengan memberikan obat pengganti. Hanya saja ini digunakan untuk pasien-pasien yang kecanduan terhadap heroin atau jenis opioida. Kemudian ada namanya therapeutic community. Therapeutic community ini adalah teknik metode rehabilitasi dengan menggunakan kekuatan residen untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan saling menolong sesama residen. Jadi ini dilakukannya itu di tempat rehabilitasi. Di sana itu mereka diberdayakan gitu ya, si residen itu maksudnya residen panti rehabilitasi atau RSKO. Nah, kemudian mereka ini nanti kayak ada group discussion, kemudian ada sesi curhatnya dan sebagainya. Terus mereka itu harus menolong teman-temannya. Jadi saling menolong antar residen, itu namanya therapeutic community. Jadi satu komunitas itu mereka saling menolong, ibaratnya begitu istilahnya. Nah, jadi berdasarkan pertanyaan di FR tadi, kalau ditanya penanganan narkoba yang di mana pemakai diberikan obat pengganti, itu berarti jawabannya adalah terapi substitusi opioida. Ya, jadi pemakai diberikan obat pengganti. Ingat aja pengganti itu substitusi. Kemudian rehabilitasi paling lama adalah rehabilitasi apa? Bina lanjut, yang tadi dia terjun ke lapangan tetapi dia masih diawasi. Kemudian rehabilitasi awal pengguna nafza apa? Yang paling awal itu langkahnya adalah rehabilitasi medis. Kemudian tahap rehabilitasi yang mengembalikan pengguna ke masyarakat dan bisa beraktivitas kembali. Ini tadi sudah kita bahas, namanya adalah bina lanjut atau aftercare. Oke, selanjutnya pertanyaan di FR adalah pengguna narkoba bisa diketahui dari kebiasaan yang seperti apa gitu. Jadi ciri-ciri pengguna narkoba itu seperti apa. Nah, ini saya coba gunakan ciri pengguna narkoba dari BNN. Jadi BNN itu mengeluarkan 52 ciri pengguna narkoba. Ini tuh ada flyernya, ada juga di websitenya BNN. Jika kita simpulkan, nggak mungkin saya sebutkan semuanya 52-nya ya, tapi saya simpulkan di sini biar gampang. Perubahan perilaku pada pengguna narkoba adalah yang pertama, prestasi sekolahnya menurun, kemudian tidak mengerjakan tugas sekolah, sering membolos, pemalas, dan tidak bertanggung jawab. Kemudian pola tidurnya berubah, sering bergadang, sulit dibangunkan, mengantuk di kelas atau di tempat kerja. Selanjutnya,
Sering bepergian sampai larut malam, kadang tidak pulang tanpa memberitahu terlebih dahulu, kemudian sering mengurung diri berlama-lama di kamar mandi, menghindar bertemu dengan anggota keluarga lainnya di rumah. Sering mendapatkan telepon dan didatangi oleh orang yang tidak dikenal oleh keluarga kemudian menghilang. Jadi kadang-kadang ada orang yang datang terus dia diajak pergi, lost contact selama beberapa jam. Nah, lalu, sering berbohong dan minta uang banyak dengan berbagai alasan. Sering mengambil atau menjual barang berharga milik dirinya sendiri, milik keluarga, atau mencuri. Ini terjadi biasanya karena dia butuh obat dan dia sudah tidak punya uang lagi. Jadi dia melakukan segala cara untuk biar dia dapat obat. Kemudian sering berbohong. Kemudian terlibat tindak kekerasan atau berurusan dengan polisi, sering bersikap emosional, mudah tersinggung, kasar, sikap bermusuhan, curiga, tertutup dan penuh rahasia. Nah, nanti kalian sesuaikan lagi dengan pilihan jawabannya. Jangan pilih jawaban yang umum gitu ya, pilih jawaban yang khas sekali untuk pengguna nafza. Selanjutnya, apakah upaya pemerintah untuk memutus rantai narkoba? Nah, ini tuh sebenarnya banyak. Tapi kalau saya lihat di pilihan jawaban yang di FR itu ada salah satu jawaban yang berhubungan dengan kemitraan. Nah, kalau kamu buka di buletin Nabza Kemenkes tahun 2014 ya, di situ ada penjelasan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah nabza itu adalah dengan membangun kemitraan. Penjelasannya adalah perlu dibangun kemitraan dengan berbagai pihak pemangku kepentingan atau stakeholder, misalnya pemangku dari lingkungan sekolah, kampus, atau tempat kerja maupun yang ada di luar lingkungan. Akan tetapi memiliki kontribusi cukup bermakna, misalnya tukang parkir, penjajah makanan, tempat kos, dan masyarakat sekitar. Nah, kenapa mereka ini ikut berperan? Karena biasanya mereka lah yang melihat kejadian sehari-hari dan bisa melaporkan kondisi di lingkungannya gitu ya. Kemudian dalam membangun kemitraan terkandung unsur partisipasi aktif, komitmen dan kesabaran serta kerjasama membuat perubahan atau perbaikan dalam pencegahan penggunaan zat adiktif. Modal penting dalam membangun kemitraan adalah rasa ikut memiliki dan perasaan sebagai komunitas yang berdaya, bertanggung jawab dan mandiri dalam mengatasi masalah-masalah narkoba di lingkungannya. Jadi harapannya dengan membangun kemitraan, masyarakat tuh punya keinginan ya dan juga bertanggung jawab serta mandiri ketika dia melihat adanya masalah-masalah narkoba di lingkungannya. Jadi salah satu upaya pemerintah untuk memutus rantai narkoba itu adalah dengan membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Nanti coba sesuaikan juga dengan pilihan jawabannya. Kalau secara umum juga ada salah satu upaya pemerintah untuk memutus rantai narkoba itu adalah dengan dekriminalisasi. Jadi orang-orang yang pengguna narkoba itu tidak dihukum kurungan di penjara tapi direhabilitasi gitu. Nah, tujuannya itu adalah supaya si pecandu ini dia sudah seharusnya bisa mencari bantuan sebelum tertangkap gitu loh. Jadi ketika dia sudah menggunakan narkoba dan dia ingin berhenti, harusnya dia bisa melapor tanpa dia harus terkena hukuman pidana. Nah, itu harusnya seperti itu gitu. Nah, itu salah satu tujuan dekriminalisasi. Kalau ada itu bisa juga dipilih itu, seandainya tidak ada pilihan yang kemitraan. Kemudian upaya pemerintah untuk mencegah narkoba di sekolah adalah apa? Nah, ini juga saya cari di buletin Nabza Kemenkes tahun 2014. Di situ dijelaskan bahwa deteksi dini dan penjangkauan dapat dilakukan di sekolah dan di tatanan luar sekolah, misalnya dengan kegiatan yang pertama, pendidikan sebaya atau peer education, keterampilan sosial atau social skill, kemudian penguatan komite sekolah yang melibatkan pihak guru, orang tua pelajar, dengan berkegiatan seperti memberikan pelatihan kepada orang tua untuk terampil menjadi orang tua atau memiliki parenting skill, sehingga pemantauan pencapaian akademis maupun kegiatan remaja dapat dilakukan oleh kedua pihak. Jadi kalau di sini kita simpulkan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk mencegah narkoba di sekolah itu adalah dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada orang tua ya tentang parenting skill, pemantauan anak, kemudian juga pemberian keterampilan sosial kepada anak-anak remaja, kemudian ada kegiatan pendidikan sebaya atau peer education. Jadi ini secara tidak langsung berhubungan dengan
pendidikan tentang nafza di sekolah gitu ya. Kemudian UNICEF sejak tahun 2004 juga telah mengembangkan program serupa yang disebut pendidikan keterampilan hidup atau life skills education yang berbasis sekolah, serta pendidikan sebaya atau peer education untuk kaum muda di luar sekolah. Jadi sekali lagi kalau ditanya tentang upaya pemerintah yang mencegah narkoba itu berhubungan dengan bagaimana pemerintah menyelipkan pendidikan tentang nafza di dalam lingkungan sekolah gitu, termasuk juga memberikan pendidikan kepada orang tua dengan melibatkan komite sekolah. Nanti sesuaikan lagi dengan pilihan yang ada di ujian ya. Selanjutnya pertanyaannya itu ada yang apakah contoh pencegahan primer nafza? Apakah contoh pencegahan sekunder nafza? Itu beda-beda nih, ada yang dapat primer, ada yang dapat sekunder. Nah, saya jelaskan ketiga-tiganya aja bahwa pencegahan nafza itu seperti halnya upaya pencegahan kesehatan lainnya, ada upaya primer, upaya sekunder, dan upaya tersier. Upaya primer itu bersifat promotif dan preventif, sedangkan upaya sekunder itu ditujukan kepada kelompok yang sudah rawan menyalahgunakan narkoba. Upaya tersier atau pencegahan kekambuhan ini ditujukan kepada kelompok yang sudah menggunakan narkoba dan dia mau sembuh gitu ya. Gitu. Jadi kepada pecandu itu udah termasuk ke dalam upaya tersier. Upaya primer ini ditujukan kepada individu yang belum menyalahgunakan. Jadi kepada semua kelompok anak remaja ataupun orang dewasa yang belum menyalahgunakan. Nah, bentuk kegiatannya bisa berupa penyuluhan penyalahan gunaan narkoba, penyuluhan bahaya narkoba dan gerakan anti narkoba dan sebagainya. Jadi kalau kamu lihat suka ada banner-banner awas narkoba dan sebagainya, itu berarti bentuk upaya primer dalam upaya pencegahan nafza. Terus kayak tadi parenting skills, kemudian life skills education di sekolah, itu semua juga termasuk ke dalam upaya promotif dan preventif yang masuk ke dalam upaya primer. Kemudian upaya sekunder ini ditujukan kepada mereka yang rawan masalah penyalahgunaan narkoba, misalnya pada kelompok yang broken home, misalnya anak jalanan misalnya, atau mereka yang bekerja di bidang-bidang tertentu yang dekat dengan narkoba. Ini termasuk ke dalam upaya sekunder. Bentuk kegiatannya adalah dengan deteksi dini dan intervensi kepada kelompok berisiko tinggi menyalahgunakan narkoba. Kemudian pemberian bimbingan dan konseling terkait efek psikologis yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Kadang-kadang ada juga orang yang menggunakan narkoba untuk rekreasi, jadi dia nggak pakai terus, hanya pakai ketika berkumpul dengan teman-temannya. Nah, pada kelompok ini juga kan dia rawan nih menyalahgunakan, karena itu diperlukan bimbingan dan konseling terkait efek patologis yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Ini termasuk ke dalam upaya sekunder. Kemudian ada upaya tersier, ini pencegahan kekambuhan kepada mereka yang sudah sembuh atau terbebas untuk mencegah kekambuhan. Jadi mereka yang sudah menyelesaikan tahapan-tahapan rehabilitasi itu kita awasi jangan sampai kambuh lagi gitu. Nah, bentuk kegiatannya adalah konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan kelompok berserta lingkungannya, kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna. Jadi jangan sampai dia bergaul dengan kelompok yang sama. Gitu. Nah, jadi sekali lagi upaya primer itu kepada mereka yang belum menggunakan narkoba, upaya sekunder kepada mereka yang sudah rawan menyalahgunakan masalah narkoba, kemudian upaya tersier itu kepada mereka yang sudah berobat dan sudah sembuh supaya mereka tidak kambuh lagi untuk menggunakan narkoba. Itu ya, nanti pilih sesuai dengan prinsip ini. Kemudian, tindakan apa yang harus dilakukan ketika melihat orang yang sedang menggunakan narkoba? Nah, ini masih kontroversi ya, karena saya nggak tahu kunci jawaban di BKN itu apa gitu. Cuman kalau kita lihat di Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, di pasal 54 itu dijelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika itu diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian di pasal 55 dijelaskan bahwa mereka wajib, pengguna ataupun keluarganya itu wajib untuk melaporkan diri kepada puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis atau sosial yang telah ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah, ini ke pusat pelayanan kesehatan ini namanya adalah IPWL ya. Nah, maka harusnya pengguna itu dilaporkannya itu ke IPWL ya, atau dia berupa puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis. Nah, kenapa sih muncul aturan ini?
Tujuannya ini tadi yang mendukung program tadi yang kita bilang, ada dekriminalisasi kasus nabza. Jadi kasus-kasus pengguna nabza itu harusnya bukan di penjara gitu ya solusinya, tapi mereka harusnya solusinya adalah mendapatkan terapi. Nah, itu terapinya itu dapat mereka dapatkan di puskes, rumah sakit atau panti rehabilitasi yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Itu yang namanya IPWL atau institusi penerima wajib lapor. Selain itu, tujuan dari pembuatan undang-undang ini adalah karena kita sudah dilihat bahwa memenjarakan pengguna nabza itu tidak memperbaiki masalah. Ya, kita ketahui bahwa hampir sebagian besar dari orang yang di penjara itu adalah pengedar, pengguna gitu ya. Jadi ternyata pemberian hukuman itu tidak cukup gitu untuk menyelesaikan masalah narkoba gitu. Karena itu dibuatlah undang-undang ini. Nah, terus kalau kita lihat juga di KMK nomor 422 tentang pedoman penata laksanaan medik gangguan penggunaan nabza, maka yang benar dari level masyarakat ketika menemukan pengguna nabza itu baik darurat ataupun tidak darurat, maka pelaporannya itu adalah ke puskesmas dulu atau ke RSUD kabupaten kota. Nah, kalaupun di puskesmas tidak bisa ditangani, itu bisa dirujuk ke RSUD kabupaten kota. Kemudian nanti bisa dirujuk lagi ke rumah sakit provinsi. Dirujuk lagi ke RS umum, jiwa atau RSKO tergantung dari berat ringannya masalah. Kalau kita lihat di sini, maka harusnya ketika ada masyarakat yang menemukan pengguna nabza itu maka pelaporannya bisa ke puskes atau ke rumah sakit gitu ya. Tapi sekali lagi saya tidak tahu jawaban di BKN apa. Tindakan yang harus dilakukan ketika petugas menemukan pengguna narkoba yang sudah tidak sadar. Misalnya nih, ketemu pengguna narkotika yang sudah tidak sadar di jalanan gitu ya. Misalnya dia overdosis dan sebagainya, maka pelayanan pertamanya itu sebenarnya tetap di puskesmas gitu atau di rumah sakit kabupaten kota. Nah, jika sudah tidak bisa ditangani baru dirujuk. Sebenarnya alurnya seperti itu. Nah, tapi di situ saya lihat ada pilihan melaporkan ke polisi gitu ya. Kayak kalau nggak salah ada siswa bimbel yang bilang, Kak, ada pilihan melaporkan ke polisi bagaimana. Nah, sebenarnya melaporkan ke polisi kita lihat kasusnya juga ya. Kalau misalnya ternyata kamu sendirian terus ngelihat sekelompok pengguna narkoba di jalan, nggak mungkin kan kamu ngelapor ke puskes, pasti kita ngelapornya ke polisi. Kenapa? Karena si kelompok ini dia kan namanya orang lagi pakai ngobat gitu ya, dia dalam keadaan tidak sadar penuh, sehingga mungkin saja dia akan membahayakan diri ataupun lingkungannya. Sehingga menurut saya kalau misalnya kondisinya seperti itu, melapor ke polisi adalah tindakan yang tepat. Tapi kalau misalnya melihat satu pengguna nabza yang dia dalam kondisi tidak berdaya atau membutuhkan pertolongan medis, maka jawaban yang lebih tepat adalah membawa ke puskesmas seperti itu kalau menurut saya. Tapi kembali lagi ke kalian ya, karena ini sifatnya sangat subjektif sekali. Kemudian berikutnya, tindakan yang harus dilakukan ketika petugas menemukan pengguna narkoba yang tidak sadar. Nah, berarti ini ditanya bagaimana penata laksanaan umum kondisi kegawat daruratan pada pengguna nabza. Ini ada di KMK nomor 422 tadi tentang penggunaan nabza. Kamu bisa baca di sana, ada penjelasan tentang tata laksana umum kondisi kegawat daruratan pada pengguna nabza. Yang pertama adalah sama seperti pasien pada umumnya. Kita mulai dengan masalah penyelamatan hidup dengan prosedur ABC, airway, breathing, circulation, dan menjaga tanda-tanda vital. Jika memungkinkan, hindari penggunaan obat-obatan karena takutnya nanti ada interaksi antara obat yang digunakan dengan pasien dengan obat yang kita berikan. Kemudian kita harus mengkaji riwayat penggunaan obat-obatannya, baik dengan auto ataupun alo anamnesa. Jadi bisa langsung ke klien kalau dia masih bisa menjawab, atau tidak ke klien, ke keluarganya jika keluarganya mengetahui. Ya, kemudian jika pasien tidak sadar, kita bisa melihat alat-alat atau barang-barang yang digunakan oleh klien kita, atau kita coba cari di tubuhnya ada nggak barang-barang yang berhubungan dengan penggunaan nabza. Kemudian yang penting adalah sikap dan tata cara petugas membawakan diri merupakan hal yang penting, khususnya bila berhadapan dengan pasien panik, kebingungan, atau psikotik. Karena salah satu efek narkoba itu kan ada tuh yang dia jadi paranoia, kemudian kebingungan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah penting untuk menentukan atau meninjau kembali besaran masalah penggunaan nabza. Jika pasien menggunakan zat dalam jumlah banyak dan ada tanda-tanda intoksikasi yang mungkin disertai dengan gejala halusinasi, waham, dan sebagainya, biasanya kondisi ini akan kembali normal setelah gejala-gejala intoksikasi mereda. Kemudian tanda-tanda vital pasien biasanya tetap stabil, tetapi ada gejala-gejala putus obat yang
diperlihatkan oleh pasien. Oke, kemudian pasien yang tanda-tanda vitalnya stabil dan tidak menunjukkan gejala putus obat, tetapi secara klinis menunjukkan adanya gejala kebingungan seperti delirium, demensia, atau mungkin nanti dia berkembang menjadi halusinasi atau waham, biasanya dia akan menghilang jika kondisi klinis seperti delirium atau demensianya sudah diterapi dengan adekuat. Kemudian, jika tanda-tanda vital pasien stabil dan secara klinis tidak ada tanda-tanda gejala kebingungan atau putus obat secara bermakna, tetapi menunjukkan adanya halusinasi atau waham dan tidak memiliki insight, maka pasien menderita psikosis. Jadi di sini, selain kita melakukan tindakan penyelamatan nyawa yang A, B, C itu, kita juga harus menilai apakah klien ini mengalami intoksikasi obat atau dia dalam kondisi psikotik, dan itu harus kita tangani dulu gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, demikian FR terkait materi nafza. Detail tentang nafza itu kamu bisa baca di modul kesehatan umum ya di situ, dan beberapa soal juga sudah ada di situ yang berhubungan dengan nafza, dan ternyata cukup banyak juga yang keluar, jadi kamu bisa baca lebih lanjut di buku modul SKB kesehatan umum. Buat teman-teman yang lagi persiapan untuk SKB CPNS 2020, Widya Medika punya 2 modul, yaitu modul SKB kebidanan dan juga modul SKB kesehatan umum. Untuk informasi dan pemesanan, teman-teman bisa follow IG kita atau hubungi admin di nomor WA yang tertera di layar. Untuk teman-teman bidan, kita juga punya simulasi SKB online, jadi tryout gitu ya. Nah, tryout ini ada 5 paket soal, ada 500 soal, ada kunci jawabannya, ada pembahasannya. Kemudian kamu juga bisa melihat skor dan ranking dari seluruh peserta yang sudah mengikuti ujian. Oke, thank you for watching our videos. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya kamu dapat notifikasi ketika kita ada upload video baru. Terima kasih.